Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita masih membahas tentang skala dan perbandingan. Pada bagian ketujuh ini kita akan membahas tentang fungsi dan grafik perbandingan. Kita semua telah tahu bahwa perbandingan itu ada dua macam, yakni perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai itu adalah perbandingan dua besaran yang digambarkan apabila nilai suatu besaran itu meningkat, maka nilai besaran yang lain itu juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya. Kemudian untuk perbandingan berbalik nilai itu merupakan perbandingan dua besaran yang digambarkan apabila nilai suatu besaran itu meningkat, justru malah nilai besaran yang lain akan menurun. Begitu pula sebaliknya. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian dapat menjelaskan hubungan antara pasangan besaran yang berubah bersama-sama dengan benar, kemudian dapat menentukan persamaan fungsi perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan benar, serta dapat menggambar grafik fungsi perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan benar. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ini merupakan pintu geser ya. Jadi pintu yang dibuka dengan cara menggeser, bukan dengan cara didorong. Jika kita ingin masuk melalui pintu tersebut, maka pintu harus digeser ke kanan. Nah, ketika kita menggeser ke kanan, maka akan tampak luasan yang menunjukkan ruang di daun pintu yang terbuka tersebut. Jadi pada gambar tersebut kita lihat adalah yang daerah kuning. Jadi daerah kuning itu adalah luasan yang menunjukkan daerah ruangan yang terbuka. Nah, semakin kita geser ke kanan pintunya, maka luasan ruang di daun pintu yang terbuka tersebut akan semakin besar. Nah, perhatikan kembali pintu geser tersebut untuk memahami dua besaran yang bergerak bersama-sama. Diketahui daun pintu geser di samping itu memiliki tinggi 2 meter atau 200 cm ya. Kemudian X kita misalkan itu adalah lebar daun pintu yang digeser atau yang terbuka, dan Y itu adalah luas daerah yang terbuka, jadi daerah yang berwarna kuning ini ketika pintu digeser ke kanan. Maka hubungan antara X dan Y itu kalau kita buat tabel, jadi lebar daun pintu yang terbuka atau X-nya, kemudian untuk luas bagian yang terbuka itu adalah Y-nya. Ketika kita membuka pintu itu atau menggeser pintu itu sejauh 10 cm, maka berapa luasnya? Nah, kita tahu daerah yang berwarna kuning itu bentuknya kan persegi panjang ya. Berarti untuk menghitung luasnya kita gunakan rumus panjang kali lebar. Sehingga kita dapat menghitungnya dengan cara Y sama dengan 10 kali 200 sama dengan 2000 cm persegi. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Nah, selanjutnya bagaimana jika pintu itu semakin lebar kita membukanya? Jadi misalnya 10 cm lagi, sehingga X-nya sama dengan 20. Nah, untuk X sama dengan 20, maka luas bagian yang terbukanya itu adalah Y sama dengan 20 kali 200 sama dengan 4000. Nah, dari dua data ini aja, sekarang kita tahu bahwa X dan Y itu bergerak bersama-sama atau berubah bersama-sama. Jadi ketika X-nya 10, maka Y-nya juga akan 2000. Ketika X-nya berubah menjadi 20, maka Y-nya juga ikut berubah menjadi 4000. Jadi begitu ya maksudnya.
Nah, sekarang kalau kita hitung untuk X yang lain, jadi misalnya X-nya semakin lebar kita membukanya 30 cm, 40 cm, 50 cm, maka luas bagian yang terbukanya pun juga akan ikut berubah. Nah, sekarang perhatikan kembali nilai X dan Y yang bergerak atau berubah bersama-sama tadi. Pada suatu nilai X yang ditetapkan, misalnya untuk X sama dengan 10 cm tadi ya, kita sudah menghitungnya bahwa hasilnya atau luasnya nilai Y-nya itu adalah 2000. Nah, kita lihat bahwa nilai 2000 itu ya sudah hanya 2000 itu saja, tidak ada nilai luas yang lain. Begitu juga ketika kita menentukan untuk X-nya 20. Ketika kita melakukan perhitungan, ternyata hasilnya adalah 4000 dan tidak ada nilai luas yang lain. Nah, untuk begitu pula ya untuk X yang lain yang 30, 40, 50. Nah, itu pun ketika kita melakukan perhitungan dengan cara yang sama akan diperoleh nilai Y yang berubah sesuai dengan nilai X-nya. Dari data tersebut, untuk suatu nilai X yang ditetapkan, kita lihat akan terdapat hanya satu nilai Y yang bersesuaian. Nah, ini dikatakan bahwa Y itu adalah fungsi dari X. Jadi, pada ilustrasi di atas, luas itu merupakan fungsi dari lebar bagian daun pintu yang terbuka. Nah, kemudian kita lanjutkan menentukan persamaan fungsi. Jadi kita perlu tahu pengertian fungsi ya. Misalkan X dan Y adalah suatu variabel pada sebuah persamaan. Jika sepasang X dan Y berubah bersama-sama, dan jika suatu nilai Y yang ditetapkan hanya ada satu nilai Y yang bersesuaian, maka dikatakan Y itu adalah fungsi dari X. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan persamaan fungsi untuk perbandingan senilai dan berbalik nilai? Perhatikan ilustrasi berikut. Sebuah kolam renang mempunyai panjang 30 meter, lebarnya 15 meter, dan kedalamannya 1,14 meter. Sebelum digunakan, kolam renang tersebut dibersihkan, kemudian diisi air dengan kecepatan tetap. Jika kolam diisi air sedemikian hingga ketinggian air naik 6 cm per jam, dan misalnya Y itu adalah ketinggian air setelah X jam sejak mulai mengisi ya, maka hubungan antara selang waktu pengisian dan ketinggian air dari dasar kolam dapat dinyatakan dalam tabel berikut. Jadi X-nya itu untuk menyatakan selang waktunya ya, selang waktu pengisian, kemudian Y-nya itu untuk ketinggian airnya. Ketika waktu masih menunjukkan 0 jam, nah berarti tentu airnya juga masih belum terisi ya, berarti 0 cm. Kemudian 1 jam pertama, jadi ketika X-nya sama dengan 1, kita lihat pada soalnya tadi ya, bahwa dikatakan ketinggian air naik 6 cm per jam. Artinya setiap 1 jam air akan mengalami kenaikan sebesar 6 cm. Sehingga ketika X sama dengan 1, maka ketinggian airnya Y itu adalah 6. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk X sama dengan 2. Jadi 1 jam berikutnya. Nah, ketika waktu menunjukkan 1 jam berikutnya dari X yang 1 tadi ya, maka ketinggian air juga akan naik 6 cm lagi. Jadi yang semula 6 cm menjadi 12 cm. Nah, dengan cara yang sama ya, dengan pola pikir yang sama, kita bisa menentukan untuk selang waktu X ketika X sama dengan 3, itu Y-nya 18, ketika X-nya 4, Y-nya 24,
dan ketika X-nya 5, Y-nya 30. Dari data yang sudah kita peroleh tadi, kita lihat bahwa jika nilai X-nya naik, ternyata nilai Y-nya juga naik. Berarti data tersebut itu menunjukkan perbandingan senilai. Kita tentu masih ingat ya, apa itu perbandingan senilai? Yakni perbandingan dua besaran yang digambarkan apabila nilai suatu besaran meningkat, maka nilai besaran yang lain juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya. Nah, sekarang bagaimana menentukan persamaan fungsinya? Perhatikan bahwa nilai Y, jadi ketinggian airnya tadi, itu merupakan 6 kali dari nilai X-nya. Kita lihat ketika X-nya 1, Y-nya 6. Ketika X-nya 2, Y-nya 12. Ketika X-nya 3, Y-nya 18. Ketika X-nya 4, Y-nya 24. Dan ketika X-nya 5, Y-nya 30. Maka persamaan fungsi perbandingan senilai di atas, pada kasus di atas ya, itu dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan 6X. Nah, sekarang kita gambarkan bagaimana grafik fungsi dari perbandingan senilai tersebut. Dari data tadi ya, nah sekarang sebelum kita menggambarkannya dalam diagram kartesius, maka kita harus menentukan titik koordinatnya. Nah, dari data tadi ya, titik koordinatnya ketika selang waktu atau X menunjukkan 0, ketinggiannya adalah 0. Berarti kita tuliskan koordinatnya adalah 0,0. Kemudian untuk X sama dengan 1, Y-nya 6, berarti koordinatnya adalah 1,6. Dan seterusnya. Nah, titik-titik ini kemudian kita gambarkan pada diagram kartesiusnya. Jadi titik 0,0, kemudian 1,6, 2,12, 3,18, 4,24, dan untuk yang 5,30 kita lewati aja ya karena tempatnya tidak cukup. Nah, dari titik-titik yang sudah kita gambarkan tadi, sekarang kita hubungkan. Nah, jadi ini adalah garis yang persamaannya Y sama dengan 6X. Kita lihat bahwa grafiknya itu berbentuk garis lurus. Nah, sekarang ada pertanyaan. Nah, sejak mulai diisi, sebetulnya berapa lama sih kolam tersebut akan terisi penuh? Nah, dari cerita tentang kolam ini tadi dikatakan bahwa kolam renang tersebut mempunyai panjang 30 meter, lebarnya 15 meter, dan kedalamannya 1,14 meter. Nah, pada kasus ini kita ketahui bahwa terjadi hubungan antara selang waktu pengisian dan ketinggian air. Berarti kita tidak perlu menghitung volume dari kolam renang itu, tapi kita cukup memperhatikan kedalaman dari kolam renang tersebut, yakni kedalamannya 1,14 meter atau 114 cm. Nah, tadi dikatakan bahwa air yang untuk mengisi itu akan naik 6 cm per jam. 6 meter ya, 6 meter per jam. Dan persamaan yang sudah kita peroleh adalah Y sama dengan 6X. Nah, berarti untuk kedalaman 114, berarti kita masukkan untuk mengganti Y-nya, berarti 114 sama dengan 6X, X sama dengan 114 per 6, dan X sama dengan 19. Jadi artinya apa? Artinya adalah kolam tersebut akan terisi penuh setelah 19 jam. Kemudian perhatikan ilustrasi berikut. Sebuah kolam renang itu harus memiliki pompa air. Nah, fungsi utama pompa itu adalah untuk
adanya sirkulasi air. Jadi menarik air dari kolam renang untuk dibersihkan di filter, kemudian dikembalikan lagi. Air kotor itu akan diproses sedemikian rupa sehingga menjadi bersih. Kotoran besar seperti daun itu akan disaring di pool skimmer, sedangkan kotoran yang kecil seperti binatang air itu akan berhenti di pump skimmer. Kemudian debu dan kotoran kecil lainnya itu akan disaring di filter kolam renang. Dan terakhir akan disterilkan dari jamur dan bakteri dengan menambahkan klorin. Jika kolam diisi dengan menggunakan pompa air dan ketinggiannya naik X cm per jam, maka diperlukan Y jam sampai terisi penuh. Nah, kita lihat sekarang hubungan antara kenaikan ketinggian air per jam dan waktu untuk mengisi kolam tersebut sampai penuh. Dari cerita tadi atau kasus kita pada permasalahan ini, itu diketahui bahwa ketinggian air itu akan naik 6 cm per jam. Dan ketika menggunakan pompa yang memiliki kemampuan airnya itu naik 6 cm per jam, ternyata pompa tersebut mampu mengisi kolam renang tersebut sampai penuh setelah 19 jam. Nah, yang sudah kita hitung tadi ya. Nah, sekarang bagaimana jika ada pompa yang memiliki kemampuan hanya airnya ini naiknya 3 cm per jam? Dan bagaimana pula jika misalnya ada pompa yang memiliki kemampuan di atasnya, jadi naiknya tidak 6 cm tapi 9 cm per jam? Berapa lama waktu yang digunakan untuk mengisi kolam renang tersebut sampai penuh? Nah, bagaimana proses berpikirnya? Nah, kita lihat untuk kenaikan air 3 cm per jam, jadi lebih pendek ya, tentu secara logika akan membutuhkan waktu yang lebih lama dari 19 jam. Karena kan sedikit ya, cuma 3 cm, 3 cm dan seterusnya. Sehingga waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam tersebut sampai penuh itu adalah lebih dari 19 jam. Berarti suatu besaran jika diturunkan, kan tadi 6 ya, jadi 3, berarti besarannya diturunkan. Ternyata besaran lainnya malah naik. Artinya waktu yang dibutuhkan untuk mengisi sampai penuh itu lebih dari 19. Kemudian untuk kenaikan air 9 cm per jam, ternyata itu akan membutuhkan waktu yang lebih cepat dari 19 jam. Kalau 6 jam saja, 6 cm per jam saja membutuhkan 19 jam, berarti kalau naiknya 9 cm tentu akan lebih cepat ya dari 19 jam. Berarti suatu besaran jika dinaikkan, ternyata besaran lainnya akan turun. Informasi di atas berarti menunjukkan bahwa pada kasus di atas itu merupakan kasus tentang perbandingan berbalik nilai. Karena kita sudah mengetahui bahwa kasus tersebut merupakan kasus yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai, berarti untuk menentukan berapa waktu untuk mengisi sampai penuh ketika kenaikan airnya itu 3 cm per jam, 9 cm per jam dan seterusnya, maka kita bisa menggunakan aturan sesuai dengan aturan pada perbandingan berbalik nilai. Jadi ketika kenaikannya 6 cm itu waktu yang diperlukan 19 jam. Berarti untuk kenaikan 3 cm per jam, berapa waktu yang dibutuhkan? Kita gunakan perbandingan berbalik nilai. 6/3 sama dengan X per 19. Kemudian kita lakukan perhitungan, X sama dengan 6 kali 19 per 3 dan diperoleh X nya sama dengan 38. Dan kemudian ini kita isikan pada tabel. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk X sama dengan 9.
Jadi ketika 6, X-nya 6, waktunya 19, dan ketika X-nya 9, untuk menentukan waktunya, berarti 6/9 sama dengan 9X/19. X sama dengan 6 kali 19/9, hasilnya adalah 12,7. Kita isikan pada tabel. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa melakukan perhitungan untuk mengisi waktu, untuk mengisi sampai penuh atau nilai Y-nya ketika X sama dengan 12, X sama dengan 15, dan X sama dengan 18. Dari hasil ini, sekarang kita akan menentukan persamaan fungsi dari perbandingan berbalik nilai di atas. Nah, dari tabel yang sudah kita isi tadi, kita ketahui bahwa 3 kali 38, jadi perkalian antara kenaikan ketinggian air per jam X-nya dengan waktu untuk mengisi sampai penuh, yakni Y-nya, jadi 3 kali 38 itu adalah 114. Kemudian 6 kalau dikalikan 19 juga 114. Kemudian 9 kali 12,7 itu 114,3. Kita lakukan pembulatan juga 114, dan seterusnya. Dari sini kita berarti dapat menyatakan bahwa X kalau dikalikan Y, jadi setiap X kalau dikalikan Y itu hasilnya adalah 114, sehingga Y sama dengan 114/X. Jadi inilah yang merupakan persamaan fungsinya. Nah, sekarang kita tinggal menggambar bagaimana grafik fungsi dari perbandingan berbalik nilai ini. Sama seperti ketika kita mengerjakan atau menggambar untuk grafik dari perbandingan senilai tadi, kita tentukan dulu titik koordinatnya. Ketika X-nya 3, Y-nya 38, berarti kita tulis 3,38. Kemudian ketika X-nya 6, Y-nya 19, berarti 6,19, dan seterusnya. Nah, sekarang dari tabel yang sudah kita buat tadi, yang sudah memuat titik koordinatnya juga tadi, sekarang kita tinggal meletakkan titik-titik koordinat tersebut pada diagram kartesiusnya. Titik 3,38, kemudian 6,19, 9,12,7. Jadi ini karena kotaknya ya mungkin yang kurang lebar atau gimana, sehingga yang penting bisa mewakili dari titik-titik yang ada pada tabel. Titik-titik tersebut kemudian kita hubungkan, dan ternyata hasilnya berbeda ya dengan pada perbandingan senilai. Ketika perbandingan senilai, titik-titik ketika kita hubungkan membentuk garis lurus, tapi pada perbandingan berbalik nilai ternyata hasilnya bukan garis lurus, tapi merupakan kurva. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan agar kalian selalu meningkatkan ibadah kalian, tetap semangat belajar, dan selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.